Terima kasih Tuhan, kau Tuhan yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang selalu alam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya dalam penyertaan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami Tuhan. Setelah menaikkan pujian penyembahan kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman Tuhan. Kami doa benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu, yaitu Tuhan yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Urapan-Mu mengalir, sucikan layakkan tubuhku di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa pun ampun lemah tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak mampu tanpa Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melainkan memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semuanya pasti diberkati sempurna. Segala kemuliaan buat Tuhan. Biar Tuhan yang makin besar, hamba semakin kecil. Segala disampaikan kisah Tuhan pasti ada kuasa memberkati sempurna. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita mengatakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, senyumannya yang tulus kali aja di sampingmu adalah masa depanmu. Apalagi yang jomblo dari lahir, itu butuh pelepasan itu saudara. Haleluya, haleluya. Ya, yuk. Jumpai dulu kanan kiri Pak Pendeta, tapi yang samping saya oma-oma. Cinta tidak memandang usia saudara. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan bilang kanan kiri, mari bersukacita dalam Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena di saat orang lain lebih memilih jalan-jalan karena long weekend, saudara datang cari Tuhan. Artinya apa? Saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya mau bilang saudara, janji Tuhan, orang yang cinta Tuhan, setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian B akan jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita sore hari ini. Yuk kita buka Alkitab kita Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 langsung bagian B. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali apa? Dan aku sekali-kali tidak akan
Sekali lagi saudara, 3, ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah kesaksian dari adik rohani saya, saudara, di mana dia belum lama ini, saudara, ketika ketemu sama saya, dia bilang, Kak, saya baru-baru ini, Kak, dalam situasi yang sulit. Saya baru-baru ini, Kak, dalam situasi yang berat, di mana konsekuensi dari situasi itu, konsekuensi dari keadaan itu, Kak, adalah aku bisa kehilangan pekerjaanku, dan aku udah doa sama Tuhan, Kak. Aku udah doa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi pada kenyataannya, Kak, Tuhan tidak menolong. Pada kenyataannya Tuhan biarkan aku, Kak. Kenapa Tuhan membiarkan aku? Saya mau bilang, saudara, kalau kita dengar kesaksian seperti itu, dan mungkin juga saudara sudah ngalamin hal yang sama, kadang-kadang kita pikir, loh Tuhan, kok Tuhan gak seperti yang dalam janji Tuhan di dalam Ibrani 13 ini deh. Kok katanya Tuhan yang menyertai, kok Tuhan sepertinya membiarkan. Kayaknya kontradiktif, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, katakan amin. Saya mau bilang, saudara, di dalam ayat ini, sedikit saya mengajak saudara untuk memahami ayat ini, saudara. Di dalam ayat ini, kata membiarkan dan meninggalkan itu punya makna. Yang pertama, membiarkan artinya melepaskan atau membiarkan terlepas. Sedangkan kata meninggalkan itu punya arti, yaitu apa? Menjauhkan diri. Jadi saya mau bilang, saudara, dalam hidup mungkin saudara ngalamin keadaan di mana sepertinya kok Tuhan gak tolong, kok Tuhan biarkan kita dalam situasi yang sulit, keadaan yang berat, kok Tuhan tidak melepaskan kita dalam keadaan yang sulit, keadaan yang berat. Apakah Tuhan meninggalkan aku? Saya mau bilang, saudara, Dia Tuhan yang selalu setia, katakan amin. Janji Tuhan adalah Tuhan selalu menyertai kita. Artinya apa? Tidak pernah menjauhkan dirinya. Dia selalu ada, berjalan dalam setiap musim hidup kita, katakan amin. Dan saya mau bilang, saudara, kira-kira pegangan tangan Tuhan dan saudara seperti ini, di mana ketika saudara dan saya mungkin dalam kelemahan kita bisa lepas, tetapi tangan Tuhan yang kuat tetap memegang kita, katakan amin. Makanya firman Tuhan berkata, aku yang akan tetap memegangmu sampai pada akhir zaman. Saya mau bilang, saudara, kalau hari ini saudara dan saya bicara tentang berpikir bahwa apa? Oh Pak Pendeta, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan membiarkan saya. Saya mau bilang, saudara, sekali lagi, Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan, katakan amin. Kalau Tuhan sepertinya membiarkan, saya mau bilang, saudara, ada alasannya. Artinya begini, saudara, kita akan sama-sama bahas supaya apa? Supaya kita tidak salah sangka sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak akhirnya apa? Negatif thinking sama Tuhan. Supaya apa? Kalau kita paham dengan benar, maka kita akan melihat setiap langkah kita penuh dengan penyertaan Tuhan, katakan amin. Makanya hari ini judul khotbah kita adalah bicara tentang Tuhan yang membiarkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membiarkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membiarkan. Saya akan ajak saudara membahas satu tema ini, saudara, supaya apa? Kalau kita punya pemahaman yang benar, setiap langkah hidup kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa alasan di mana Tuhan sepertinya membiarkan saudara dan saya? Itu yang sama-sama kita akan bahas. Yang pertama saya mencatat adalah karena untuk menyadarkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk menyadarkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk bikin kita sadar. Kenapa lemes banget, belum makan siang? Sekali lagi, bikin kita sadar. Sekali lagi, ini ibadah Bonerikes atau lansia sebenarnya. Lansia aja masih semangat. Sekali lagi, sama-sama bilang sama saya, untuk menyadarkan. Nah itu baru anak muda. Coba kita lihat Ulangan 8 ayat 2. Sama-sama kita baca Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, ingatlah kepada atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan dan mencobai kau untuk apa? Yakni sama-sama kita lihat bagian awal dikatakan apa? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas apa? Sama-sama bilang sama saya, dalam kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dalam otoritas Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membiarkan di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun. Dengan maksud untuk apa? Merendahkan hatimu. Pertanyaan saya, padang gurun bicara tentang hal yang mudah atau hal yang sulit? Sulit. Padang gurun bicara tentang kemudahan atau kesukaran?
Saya mau bilang saudara, padang gurun bicara tentang hal yang berat, hal yang sulit, bicara tentang kesukaran. Dan saya mau bilang saudara, bicara tentang kondisi ini saudara, ini kondisi yang sulit. Bisa gak Tuhan membawa bangsa Israel langsung nyampe di tanah Kanaan dalam waktu yang singkat? Sangat bisa. 2 minggu lalu sudah kita bahas saudara, Tuhan bisa saja bawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan dalam waktu yang singkat. Bahkan kalau saudara lihat kisah keluarga Yusuf, mereka hanya butuh 10 hari untuk pulang pergi dari Mesir ke Kanaan. Kemudian bicara tentang penelitian hari-hari ini saudara, hanya butuh 20 hari. Kalau misalnya satu orang itu berjalan 1 hari 8 jam, artinya sekitar 20 hari sudah nyampe saudara di tanah Kanaan. Kalau misalnya dia anak senja yang dikit-dikit singgah, apalagi lihat langit langsung bilang, oh senja, sebab kau terlalu indah dari. Udah gak usah lanjut. Itu kurang lebih ya paling 40 hari saudara. Tetapi ternyata Tuhan seperti membiarkan bangsa Israel selama 40 tahun putar-putar di padang gurun. Saya mau bilang saudara, salah satu tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka, katakan amin. Dalam konteks bangsa Israel, Tuhan mau menyadarkan mereka bahwa mereka butuh Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka bangsa yang sombong, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bersungut-sungut. Makanya Tuhan seperti membiarkan mereka di padang gurun selama 40 tahun untuk menyadarkan mereka bahwa mereka butuh Tuhan dalam hidup mereka. Untuk menyadarkan mereka bahwa jangan sombong, bahwa mereka gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Untuk menyadarkan mereka bahwa bicara tentang penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan setiap mereka. Untuk menyadarkan mereka bahwa tanah Kanaan jauh lebih luar biasa indahnya daripada Mesir saudara. Karena kalau saudara baca, bangsa Israel selalu berpikir Mesir tetap yang terbaik saudara. Dimana kalau saudara lihat setiap menghadapi masalah tantangan di dalam perjalanan mereka, dikit-dikit lebih baik kami di Mesir, lebih baik kami balik ke Mesir dan lain sebagainya. Makanya satu statement yang sangat berkati saya bilang begini saudara, hanya butuh 10 hari mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tetapi butuh 40 tahun mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel saudara. Saya mau bilang ya, dalam kehidupan setiap kita juga sama. Tuhan bisa izinkan keadaan seperti membiarkan kita untuk menyadarkan kita, katakan amin. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya, Tuhan kadang-kadang seperti membiarkan saudara dan saya dalam masalah tantangan persoalan kehidupan. Karena Tuhan mau menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Karena saya mau bilang kadang-kadang orang kalau hidupnya santai-santai aja, sepertinya nggak ada masalah tantangan persoalan kehidupan, kadang-kadang dia bisa berpikir dia nggak butuh Tuhan dalam hidupnya saudara. Memang kalau yang serius-serius begini semuanya tegang. Iya. Coba kalau yang lucu-lucu. Kalau yang begini-begini nggak ada yang posting juga, begini nggak ada. Sampai ada orang pikir saya khotbah dari awal coba. Iya, ada loh yang komen ini pendeta nggak ada isinya, lucu-lucu terus dari awal sampai akhir. Hello. Gue belajar kali. Tapi nggak. Saya mau bilang nggak. Tuhan mau menyadarkan kita. Terima kasih buat sebelah sini yang sudah bertobat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iya. Kadang-kadang Tuhan bisa membiarkan saudara dan saya dalam masalah tantangan persoalan untuk membuat kita sadar bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan saudara. Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara dan saya ngalamin kehilangan untuk menyadarkan kita tentang rasa bersyukur saudara. Bilang lagi amin ya. Memang ini udah tanggal 16 begini. Berat. Karena jemaat Tiberias kan banyak yang gajinya 15 koma saudara. Iya tanggal 15 sudah koma. Mau bilang, nyesel gua amin tadi. Mau bilang ya saya nggak tahu apa yang Tuhan mau saudara sadari. Itu tugas saudara untuk mengevaluasinya. Karena setiap orang punya keadaan yang berbeda-beda saudara. Tapi saya mau bilang, kalau Tuhan lagi izinkan keadaan sepertinya membiarkan kita, coba evaluasi apa yang Tuhan mau aku sadari dalam hidupku. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan lagi biarkan kita dalam konteks sepertinya membiarkan, belajar sadar bukan sabar, sadar. Udah gini-gini salah. Bilang kanan kirimu, sadar bukan sabar.
bilang sekali lagi ya. Saya tuh kalau gini tuh saya merasa kayak di dalam keramaian aku merasa sepi. Saya, ini orang tua pasti tahu nih. Orang tua pasti tahu. Apalagi ayah-ayah. Cuma ayah yang tahu biasanya ini, saudara. Iya. Namanya ayah. Saya gini. Anak saya suka sekali main pintu. Suka sekali main pintu. Saya udah bilang, Joanna jangan. Jangan. Saya udah bilang jangan. Saya mau bilang ya, ada saat di mana saya biarkan anak saya kejepit di pintu. Ini bukan karena saya jahat, ini hanya ayah-ayah yang mengerti. Makanya dalam Alkitab tulisnya kasih bapak bukan kasih ibu, saudara. Iya, kenapa? Karena saya mau ajak saudara untuk memahami satu hal ya. Kalau kasih ibu itu penuh dengan kelembutan. Kalau kasih ayah kadang-kadang ada ketegasan di dalamnya, saudara. Makanya saya bukan karena saya nggak sayang, saya izinkan dia kejepit. Supaya dia sadar bahwa omongan ayahnya itu betul. Dan yang kedua, supaya dia tahu main pintu itu bahaya, saudara. Makanya saya mau bilang sekali lagi, saudara ya. Ini buat ibu-ibu ya. Shalom ibu-ibu. Kalau suami lagi tegur anak, jangan kau belain. Ada banyak ibu-ibu sekarang, suami lagi tegur anak. Hei kamu jangan, apa papa jangan, aku 9 bulan melahirkan dia. Ayah, anak kamu ya, langkahi nyawaku dulu. Dan cuma ketahuan bertobat. Suami lagi didik karena suami harus mendidik anaknya dengan tegas. Betul bapak-bapak? Ini mataku, mata kiri. Saya mau bilang saudara, bukan karena saya gak sayang, tapi saya membiarkan supaya dia sah. Jadi saya mau bilang sekali lagi ya, kalau Tuhan lagi izinkan kondisi sepertinya membiarkan saudara dan saya ini evaluasi. Jangan-jangan ada yang Tuhan mau kita sadar dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, aku harus sadar. Bilang kanan kiri kamu juga harus sadar. Bilang sama yang ngomong lu juga, jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang kedua, apa alasan Tuhan mengizinkan keadaan sepertinya membiarkan setiap kita? Yang kedua adalah karena Tuhan mau menguatkan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya kuat. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 12 sama-sama. Yakobus 1 ayat yang ke-12 sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, berbahagia orang yang bertahan dalam, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Barang siapa yang bagian awal dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya mau bilang saudara, pencobaan itu nyaman atau tidak? Pencobaan itu gampang atau berat? Artinya apa? Logikanya begini. Kalau Tuhan gak membiarkan, harusnya kan Tuhan menolong kita dari pencobaan, melepaskan kita dari pencobaan, atau setidaknya menghindarkan kita sebelum pencobaan itu terjadi. Itu logikanya, betul ya? Kalau Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi dari ayat ini boleh munculkan lagi, saudara. Apakah kita melihat Tuhan membebaskan? Apakah Tuhan menolong? Apakah Tuhan mengeluarkan diri pribadi ini, gambaran saudara dan saya dari pencobaan? Tidak. Makanya Tuhan bilang apa? Ayat ini bilang apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam. Jadi dengan kata lain begini, Tuhan membiarkan kita dalam pencobaan. Tuhan bilang apa? Berbahagialah di sana. Saya mau bilang saudara, Tuhan bisa membiarkan saudara dan saya dalam pencobaan. Masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Tetapi tujuan Tuhan apa? Boleh munculkan lagi ayatnya. Dikatakan apa? Sebab apabila ia sudah apa? Tahan. Sama-sama bilang sama saya tahan uji. Sama-sama bilang sama saya punya daya tahan. Tuhan izinkan saudara dan saya dibiarkan dalam pencobaan, masalah, tentang persoalan, karena Tuhan mau kita kuat. Katakan amin. Analoginya begini saudara, saya percaya semuanya tahu tentang telur ya. Semua tahu tentang telur ya. Ada yang gak pernah lihat telur dalam hidupnya? Saya mau bilang saudara, telur itu kan kalau kita mau rebus, telur itu kan ringkih ya, fragile, betul ya? Ringkih ya, ringkih. Tetapi kita rebus dia, rebus itu dalam, kalau bicara tentang perebusan itu panas. Kalau dia bisa teriak di telur, dia bisa panas, panas, panas. Badan ini pusing, pusing, pusing. Iya kan? Tetapi kita biarkan itu supaya telur yang dari tadinya gampang hancur menjadi telur yang punya daya tahan, betul ya? Iya kan? Kurang cocok kayak analoginya kayaknya. Ada yang bukannya nangkep tapi kayaknya lapar.
Saya ganti lah analogi lah. Ini. Saya suka fitness. Walaupun ya nggak konsisten, makanya nggak gede-gede badan saya, saudara. Iya, kadang-kadang udah berapa bulan, berhenti lagi, Makanya ya, tapi saya pikir juga karena Tuhan mau saya tetap rendah hati, saudara. Iya, karena saya kalau badannya udah bagus, udah berotot, ya saya kalau khotbah pasti beda caranya, saudara. Iya, pasti shalom. Ada sukacita. Haleluya. Yang mau bilang najis silakan. Jadi saya kalau fitness saya suka fitness, tapi ya gitu kadang-kadang nggak konsisten. Nah, tapi suatu ketika saya daftar fitness, saudara, ternyata personal trainernya Jemaat Tiberias. Dan saya tahu setelah saya daftar, kalau seandainya dia kasih tahu dari sebelum saya daftar, saya nggak daftar. Karena kalau saya tahu ada Jemaat Tiberias di sana, kan saya malu gitu, saudara. Saya kan pendeta, masa saya harus kelihatan lemah? Iya kan? Nah masalahnya dia yang ngajari saya, jadi kadang-kadang aduh Tuhan, malah dia kasih taunya setelah saya berdaftar 6 bulan lagi sekaligus. Memang kadang-kadang ya mohon maaf ya. Shalom jemaat. Oh jemaat. Haleluya. Saya mau bilang ya, pesan saya kalau ketemu pendeta tolong kasih tahu dari awal. Kalau udah lihat pendeta, apalagi ketemu saya bilang kayak shalom pendeta gitu aja. Karena saya kan nggak hafal semua wajah saudara. Saudara ketemu saya, please shalom pendeta dari awal. Jangan kayak dia, udah lama saya udah daftar baru dia saya berjemaat. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kemarin saya ke hari kan ada libur sedikit pas orang tua saya masih ada, saya ajak mereka jalan-jalan ke Bandung. Saya sama keluarga ke Bandung, saudara. Kemudian saya makan ke daerah yang terkenal di Bandung namanya Cibadak, Jalan Cibadak. Tahu ya? Itu banyak makanan haram di sana. Jadi hati-hati. Nah, buat yang nggak boleh makan haram, hati-hati. Kalau ya udah keceplosan ya udah. Nah, jadi kadang-kadang nggak ketahuan. Nah situ akhirnya saya berusaha untuk cari tempat yang agak sepian dikit, saudara. Karena saya udah punya pengalaman 3 kali nggak nyaman makan di situ. Kenapa? Karena ada aja jemaat ketemu aja tiba-tiba lagi makan di foto-fotoin masuk TikTok, saudara. Betul. Tiba-tiba lah saya lagi makan dia 777 saya sambil nonton video TikTok saya. Itu. Kan nggak ada ketenangan, saudara. Jadi makanya kemarin saya pokoknya cari yang agak nggak terlalu kayaknya saya lihat mana yang kayaknya pas nih nggak terlalu ramai, saudara. Pakai masker bengkoang lagi, saudara. Iya, supaya nggak ketahuan. Oh ya. Terus saya udah cari ada tiang. Jadi itu kan pinggiran semua ya. Ada tiang begini, saudara, tiang dulu. Saya makan di pinggir begini, saudara. Betul. Kan waktu itu kemarin saya lagi pakai celana pendek, saudara. Iya, namanya juga hari libur kan ya udah sekali-sekali celana pendek. Masa pendeta jas terus kan nggak enak, saudara. Saya makan di pojokan begitu. Saya lihat yang jualan nggak mungkin Kristen, saudara. Jadi nggak mungkin jemaah. Saya lihat di sebelah sini satu meja ini, saudara, kayaknya nggak kenal saya. Soalnya mereka biasa aja. Nah, di depan saya cuma ada 2 orang, saudara. Yang sini ramai, tapi di depan sini cuma 2 orang. Terus dari awal saya nyampe nggak ada respon apa biasa aja. Saudara, oh bukan cuma jodoh lah. Saya makan. Sambil lihat tiang, maaf banget makan soto kan. Oh enak banget. Udah panas-panas. Pakai jeruk lagi. Nah, makan udah setengah jam saya udah kenyang. Oh enak banget. Tiba-tiba yang 2 orang tadi keluar, yang wanita bilang, Pak Pendeta duluan ya. Hei! Kenapa nggak ngomong dari tadi? Aku tuh merasa ditipu tuh. Kalau tahu ada jemaat kan dari tadi saya makan tuh table manner gitu, saudara. Iya, walaupun makan soto saya potong itu kuahnya. Bonjour. Tolonglah. Pernah lagi saya ke Manado, 3 jam 15 menit. Di jalan ke Manado, di pesawat itu saudara, saya udah duduk, nggak ada yang bisa kan kalau semuanya bisa shalom, Pak Pendeta, iya, saya udah duduk, udah mau nyampe, baru Bapak di samping saya, shalom Pendeta, saya jemaat.
sepanjang perjalanan saya udah tidur. Nah, si personal trainer ini saudara dia kasih tahu akhirnya apa tadi dari jemaat, ya udahlah akhirnya dia suruh kak ini angkat ini ya sudah. Mana berat-berat banget lagi bisa. Walaupun nggak bisa saya bisa, harga diri dong. Ayo loh. Biji mata mau keluar bisa. Yuk bisa. Terus saya bilang begini, kak ada saat di mana aku akan membiarkan kakak ngangkat sendiri ya. Iya. Kenapa ya? Ya yang pertama karena ya kalau aku yang angkat terus nanti tangan aku yang gede kak. Ya betul juga sih, betul juga. Yang kedua adalah gini saudara. Yang kedua adalah karena tujuan dari latihan ini adalah supaya otot kakak jadi gede. Karena kalau saya tolongin terus nggak akan mencapai tujuan, betul juga. Saya mau bilang saudara, kehidupan kita bersama Tuhan juga sama. Tuhan kadang-kadang seperti membiarkan kita karena Tuhan mau menguatkan kita, katakan amin. Tadi pagi Tuhan kasih hikmat saya begini saudara. Pertolongan Tuhan bukanlah tujuan akhir, tetapi adalah cara untuk mencapai tujuan akhir dalam hidup kita, katakan amin. Ini Marcel 1 ayat 5 saudara. Pertolongan Tuhan bukanlah tujuan akhir, tetapi salah satu cara Tuhan agar kita apa? Kalau saya analogikan speaker ini adalah tujuan akhir, jadi tujuan akhir Tuhan adalah misalnya speaker itu saudara. Nah, pertolongan Tuhan adalah cara supaya kita bisa mencapai ke sana. Jadi kalau Tuhan melihat pertolongan Tuhan itu membuat kita bisa tidak mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka bisa-bisa Tuhan tidak menolong dan seperti membiarkan kita saudara. Karena begini saudara, dalam kehidupan setiap kita kalau Tuhan tolong terus, kapan kita jadi kuat saudara? Kalau Tuhan selalu tolong kita, kapan kita bisa jadi orang yang mandiri? Kita akan jadi orang-orang yang manja dan mental tempe saudara. Makanya ada sebuah statement dalam ilmu parenting yang saya baca, saudara, dibilang begini, saudara. Orang tua yang selalu menolong anak-anaknya, apalagi pada usia 1-7 tahun, akan membentuk anaknya jadi pribadi yang lemah, manja, dan tidak bijaksana. Jadi ada saat di mana kita harus biarkan anak kita, ketika dia dalam masalah, biarkan dia solve the problem, supaya dia belajar jadi lebih kuat, lebih pintar, lebih bijaksana, saudara. Terima kasih. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan lagi seperti membiarkan saudara dan saya, jangan manja. Jangan langsung bilang, oh, Tuhan gak sayang, Tuhan tinggalkan. No! Tuhan lagi mau tolong kita untuk jadi kuat, katakan amin. Yusuf yang dijual jadi budak, bisa gak Tuhan tolong dia? Tapi Tuhan seperti membiarkan dia dijual jadi budak, mengalami penderitaan di rumah Potifar. Pada awal mula dia sampai di sana, karena Tuhan mau menguatkan dia, saudara. Bisa gak Tuhan tidak membuat Yusuf masuk penjara dengan fitnahan yang memalukan itu, saudara? Sangat bisa. Tapi Tuhan biarkan Yusuf dalam kondisi seperti dibiarkan, dalam arti di fitnahnya juga nggak main-main, saudara. Mau perkosa istri bos, bayangin. Siapa yang mau terima orang yang punya kasus mau perkosa istri bos? Iya kan? Saudara ini sebagai orang yang punya rumah, ada orang datang, Pak saya mau kerja di rumah Bapak, boleh? Pengalaman orangnya saya hampir dituduh masuk penjara perkosa istri bos. Tapi Tuhan seperti membiarkan Yusuf untuk menguatkan dia untuk layak siap jadi pemimpin di Mesir. Saya mau bilang saudara, kalau hari ini Tuhan seperti membiarkan saudara dan saya, sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya kuat. Bilang sama kanan kiri, Tuhan mau kita kuat. Ketika kita jadi kuat, kita akan siap, akan layak untuk terima berkat Tuhan yang besar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sekali lagi sama kanan kirimu, Tuhan mau kita kuat. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Imam Muslim boleh siap-siap saudara. Saya mau ajak saudara untuk lihat quotes dari Mike Tyson yang kita lihat videonya kemarin, saudara. Ini dia nggak bisa dipungkiri, seorang petinju hebat. Terus dia bilang apa? Tuhan membiarkan apa? Semuanya terjadi, keadaan yang sulit, tantangan yang berat, dengan satu alasan. Semua itu adalah apa? Semua proses belajar dan kamu harus melewatinya. Melewati setiap, sekali lagi, Tuhan mau saya kuat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kamu sudah siap-siap maju ke depan. Apa alasan Tuhan mengizinkan keadaan sepertinya membiarkan setiap kita? Yang ketiga, karena kita tidak mengerti. Sama-sama bilang sama saya, tidak mengerti. Sama-sama bilang sama saya, karena kita tidak mengerti. Coba kita lihat Alkitab kita, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yuk sama-sama, Yesaya 55 ayat 8 sampai ke 9. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Sebab
9, seperti dan bagian terakhir ayat 9 sekali lagi saudara, 3. Iya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah apa? Dan rancanganku dari. Yang ketiga, apa alasan Tuhan sepertinya membiarkan setiap kita? Saya mau bilang saudara, sebenarnya bukan karena Tuhan membiarkan, tapi kitanya yang nggak mengerti cara Tuhan, sampai kita tidak bisa melihat cara Tuhan, sampai kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Saya dulu, ini saudara yang sudah sering ikuti sisi saya dulu pengen banget jadi boyband. Yang mau ketawa silakan. Memang itu kesaksian yang memalukan, tapi saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Dan yang kedua, saya sudah tidak tahu malu lagi. Saya pengen jadi boyband. Tapi jangan bilang mama. Gak ada yang tahu ya? Saya udah terlalu gaul. Saya pengen jadi boyband. Dan satu ketika ada audisi boyband di sebuah stasiun TV. Dan kalau menang, akan launching di Indonesia, akan debut di Indonesia, tetapi pendidikannya di Korea. Saya waktu itu udah Tiberias garis keras, bos. Kalau dibelah dada saya Tiberias. Belakang sini Sarbini. Sini Sudirman. Sudirman. Akhirnya saya bilang, Tuhan, Vini Vici. Aku lihat, aku datang, aku menang. Ini berarti biar sekali keras, ini memang baunya urapan, saya urapi semua. Ketemu orang-orang produser, orang Korea, agensi Korea sudah. Dan akhirnya puji Tuhan masuk final. Di final gagal saudara. Padahal sampai panggung-panggung saya udah rapi dalam nama Yesus. Tapi gini, Tuhan seperti membiarkan saya. Karena sebenarnya bukan Tuhan membiarkan saya, tapi karena sayanya nggak mengerti cara Tuhan. Makanya saya pikir Tuhan membiarkan saya. Karena begini saudara, kita kan kalau doa ya, kadang-kadang kita tuh tanpa kita sadari, kita sudah set cara Tuhan menolong kita dengan cara seperti apa. Misalnya kita lagi butuh pemulihan, pertolongan dalam ekonomi misalnya. Kadang-kadang kita doa, Tuhan tolong. Kadang-kadang kita sudah set dalam pikiran kita, oh yang akan tolong saya itu keluarga, sahabat, atau atasan saya. Tapi ketika pertolongan nggak datang dari 3 pribadi tadi, kita pikir Tuhan membiarkan kita. Padahal Tuhan bisa pakai siapa saja untuk tolong kita. Betul ya? Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyatakan pertolongannya, amin. Cuma kadang-kadang karena kita sudah set pikiran kita pikir Tuhan nggak tolong. Saya pikir Tuhan akan menolong saya untuk sampai di posisi jadi boyband itu dengan menang di audisi itu. Pada kenyataannya Tuhan biarkan saya gagal. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah. Jalan Tuhan di atas jalan Tuhan. Akhirnya nggak berangkat ke Korea, tetapi membentuk boyband juga di Indonesia. Ya. Dan puji Tuhan. Ketika launching, ketika debut, popularitasnya nggak kalah yang made in Korea. Padahal ini made in Kuwait. Memang jujur waktu itu saya, Tuhan kenapa kok Tuhan biarkan? Aku udah datang Vini Vici, aku datang lihat aku menang. Aku datang, aku lihat aku pulang. Saya udah latihan bahasa Korea loh Tuhan. Saya udah Kinchana Abseni sarangnya itu kan karya gitu kan yang penting kuat mau putus aja loh. Tapi Tuhan punya rencana lebih indah. Akhirnya apa saudara? Boybandnya jadi. Dan Tuhan bukan cuma sampai dijadi boyband, tetapi karena rancangan Tuhan di atas rencana saya, akhirnya saya tidak perlu meninggalkan pelayanan saya dengan ke Korea, tetapi tetap bisa terus pelayanan. Akhirnya apa? Sampai hari ini
jadi seorang hamba Tuhan yang dipercayakan boleh sampai hari ini. Saudara. Lebihkan tepuk tangan yang paling Jadi saya mau bilang kalau Tuhan seperti membiarkan, kadang-kadang bukan Tuhan karena membiarkan, tapi memang kita nggak ngerti saudara cara Tuhan. Tuhan tuh punya 1001 macam cara untuk menyatakan pertolongannya, katakan amin. Sebelum saya tutup khotbah saya sedikit, saya rindu untuk bagikan lagi kesaksian saya saudara yang pernah saya alami di mana saya pengen banget punya mobil saudara. Ada saat di mana saya pengen banget punya mobil karena saya harus bekerja, harus pelayanan dan kadang-kadang sulit kalau dengan motor saudara bawa barang yang begitu banyak. Saya doa Tuhan, aku pengen punya mobil. Akhirnya ada satu mall di daerah Jakarta Barat, sebut saja dia CL saudara. Bikin undian berhadiah kalau belanja berapa dapat mobil. Maksudnya belanja berapa dapat kesempatan untuk ikut undian dapat mobil. Nah dalam pikiran saya Tuhan akan menolong saya dapat mobil dengan cara menang undian. Seperti yang saya bilang, saya tuh beres keras. Nah mobil itu kan ditaruh di auditorium mallnya kan, di tengah-tengah setiap hari. Tiap hari saya datang ke mobil. Ini mobilnya. Ya iya dong, kan ada security-nya. Kalau saya main langsung terang tangan kan nanti saya bisa dimarahin kan. Harus berhikmat bos. Ada setiap tak berdaya, Kenapa saudara ketawa? Pernah lakukan lagi itu juga ya? Pak Pendeta boleh nggak urapin mobil? Boleh lah. Kata siapa nggak boleh? Yang penting mobilnya di showroom atau lagi di mall di tengah-tengah nggak apa-apa urapin. Jangan di garasi di parkiran mobil mall saudara urapin. Jangan, apalagi mobil pendeta. Dosa itu dosa. Kalau kayak saya jadi nggak apa urapin. Mungkin orang yang jaga ini kenapa tiap hari berminyak itu mobil? Ini brosurnya rapi dalam nama Yesus. Pagi malam saya rapi dalam nama Yesus. Saat teduh pagi, saat teduh malam dalam sampai hilang gambarnya. Saya punya iman pindah dari gambar ke garasi saya. Dan akhirnya hari-hari itu datang, pengundian itu datang. Ternyata banyak banget yang datang saudara. Ternyata itu mau ramai banget, banyak yang pengen banget suatu mobil itu saudara. Tapi kita kan imannya nggak goyah. Kita kuat-kuatan iman aja. Saya naik ke lantai paling atas saudara dan saya lihat ada yang mulai doa saya, nggak boleh kalah. Dan ketika nomor itu diundi, puji Tuhan. Gak dapet. Kok saudara seneng saya gak dapet? Jadi di saat itu Tuhan seperti membiarkan saya. Wah aku udah doa, udah urapin tiap hari. Sampai berlemak itu mobil. Tapi kalau biarkan. Tapi ternyata saya pikir Tuhan membiarkan karena saya nggak mengerti caranya Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Tuhan memang bicara tentang tujuan yang sama, mobil yang sama bahkan. Tapi Tuhan jawab dengan cara bukan dengan undian berhadiah, tapi dengan memberkati pekerjaan saya. Akhirnya saya punya kemampuan untuk beli mobil itu sendiri. Jadi dalam hidup sekali lagi ya, kadang-kadang kita seperti dibiarkan Tuhan, percaya dia Tuhan yang tak pernah membiarkan kita. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti cara Tuhan. Dan memang kita nggak perlu selalu mengerti cara kerjanya Tuhan. Yang Tuhan mau kita percaya. Karena sekalipun terkadang dia Tuhan yang sulit untuk dimengerti, dia tetap Tuhan yang dapat dipercaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dia Tuhan yang tetap bekerja.
tetap percaya cara Tuhan yang terbaik. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, Bu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri angkat suaramu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Mari lebih sungguh lagi angkat suaramu, katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Ada saat di mana sepertinya Tuhan membiarkan setiap kita, tapi percayalah Dia Tuhan yang selalu ada menyertai setiap kita. Karena janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kalau Tuhan izinkan sepertinya kita ditinggalkan, karena Tuhan mau menyadarkan setiap kita. Mari evaluasi langkah hidupmu dan bertobatlah. Yang kedua, Tuhan bisa izinkan saudara dan saya sepertinya dibiarkan, karena Tuhan mau menguatkan setiap kita. Karena pertolongan Tuhan bukan tujuan akhir. Pertolongan Tuhan salah satu cara untuk membawa saudara dan saya pada tujuan akhir. Dan salah satu tujuan akhir dari Tuhan adalah membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang kuat. Jadilah kuat untuk layak terima berkat Tuhan yang besar. Dan yang terakhir, terkadang kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Sepertinya Tuhan membiarkan kita. Bukan karena Tuhan tidak bekerja menolong kita, tapi karena kita yang tidak mengerti sehingga kita tidak melihat cara Tuhan. Karena cara Tuhan kadang-kadang tak terselami. Tetapi sekalipun kau tidak melihat, belajar untuk tetap percaya. Karena terkadang walaupun Dia Tuhan yang sulit untuk dimengerti, Dia tetap Tuhan yang tetap dapat dipercaya. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan, sekalipun aku tidak mengerti, aku tetap percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memulihkan. Mari doa. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku Tuhan, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap, memandang padamu. Kau ada. Sekarang kita berikan tepuk
Kau